Terima kasih Anda masih di Kabar Utama Pagi, pemirsa. Ada seratusan orang yang diduga mengalami keracunan usai menyantap hidangan di sebuah acara halal bihalal, tepatnya di Klaten, Jawa Tengah. Satu orang meninggal dunia, sementara puluhan lainnya masih dirawat di rumah sakit. Seratusan warga di Desa Karangturi, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menjalani perawatan setelah mengeluh sakit perut dan pusing. Warga diduga mengalami keracunan seusai menyantap hidangan di sebuah acara halal bihalal dan tasyakuran pentas wayang pada Sabtu lalu. Data Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Klaten hingga Selasa malam, terdapat 137 orang mengalami keracunan. Dari jumlah itu, 86 orang dirawat di rumah sakit, sedangkan sisanya menjalani rawat jalan. Atas peristiwa ini, Pemkab Klaten langsung menetapkan kasus dugaan keracunan makanan sebagai kejadian luar biasa atau KLB. Dinas Kesehatan setempat telah mengambil sampel makanan untuk dicek di laboratorium. Jadi sampel sudah kita kirim mulai dari nasi, rendang sapi, krecek, acar, kerupuk, sama snacknya. Kalau yang meninggal dunia itu juga makan? Meninggal dunia juga ada riwayat makan, keterangan dari Pak Carik bahwa dia makannya juga lebih dari yang lainnya. Dan setelah keluar diagnosa dari Rumah Sakit Suraji bahwa memang mengalami diare dan dehidrasi berat. Sementara jenazah korban meninggal dunia atas nama Suparno telah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Klaten, Jawa Tengah, Indratno Eprilianto, TV One mengabarkan. Pemirsa, seratusan orang diduga mengalami keracunan usai menyantap hidangan di sebuah acara halal bihalal di Klaten, Jawa Tengah. Lalu untuk mengetahui kondisi terkini sudah bersama dengan kami pemirsa, yakni ada Dr. Muhammad Alfian Subakti selaku Kepala Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Umum Cakra, dan kemudian juga ada Bupati Klaten, yakni ada Bapak Hamenang Wajar Ismoyo. Saya ingin pertama kali menuju ke pihak rumah sakit terlebih dahulu. Ada Dr. Muhammad, bagaimana kondisi warga yang diduga ini mengalami keracunan, Pak Dokter? Oke, baik. Saat ini di rumah sakit kami, Rumah Sakit Cakra Husada Klaten, ada sebanyak 5 pasien yang dirawat saat ini. Pada saat pasien datang ke IGD itu dengan kondisi mengalami gangguan pencernaan seperti diare, ada beberapa pasien yang mengalami mual dan muntah juga. Saat ini setelah proses rawat inap dan juga pemeriksaan lebih lanjut, alhamdulillah kelima pasien tersebut di rumah sakit kami dalam kondisi stabil atas kerja keras dari teman-teman dokter DPJP, perawat, dan juga teman-teman lainnya. Ya, total ada berapa Pak yang saat ini masih dirawat, dan diagnosa dari pihak rumah sakit, mereka ini mengalami apa saja? Oke, baik. Untuk total di rumah sakit kami, di Rumah Sakit Cakra Husada Klaten, ada total 5 pasien yang kami rawat inap. Dari kelima pasien tersebut, dari diagnosa dokter spesialis kami, itu adalah mengalami gangguan pencernaan. Baik itu dalam bentuk diare, maupun dalam bentuk mual dan muntah dan juga nyeri perut seperti itu. Penyebab mereka ini mengalami sakit tersebut atau keracunan begitu ya, ini akibat mereka mengonsumsi apa Pak? Bagaimana? Apa yang menyebabkan mereka ini mengalami keracunan Pak? Ya, untuk dugaan pertama, untuk penyebab dari munculnya dari gejala-gejala pada pasien kami, diduga akibat suatu zat yang dikonsumsi, apakah itu berupa makanan ataupun minuman dan lain sebagainya. Ya, kami mendengar ada warga yang sampai meninggal dunia. Kemudian apa yang menyebabkan keparahan dari keracunan warga tersebut, Pak? Baik, untuk warga pasien tersebut yang mengalami sampai meninggal dunia, kebetulan untuk di rumah sakit kami tidak ada yang meninggal dunia. Jadi dari 5 pasien tersebut saat ini masih dalam kondisi stabil. Baik, kemudian langkah perawatan dari pihak rumah sakit terhadap korban yang masih dirawat apa saja?
Pak Dokter? Ya, untuk langkah selanjutnya, meskipun kondisi pasien saat ini sudah stabil, tetapi dari keluhan pasien masih ada, seperti beberapa pasien masih ada yang mengeluhkan diare sampai pagi ini, dan juga ada yang mengeluhkan masih mual-mual seperti itu. Jadi, oleh karena itu, untuk selanjutnya masih akan kami pantau dari sisi medis dan juga pemeriksaan lebih lanjut terkait lab dan juga lain-lain. Ya Pak Dokter Muhammad, tapi apa ya Pak ya yang menyebabkan keparahan dari keracunan yang dialami oleh masing-masing warga ini Pak? Ya, untuk beberapa pasien memang ada dari segi usia, ada beberapa pasien yang sudah usia lansia, seperti itu usia 50 tahun ke atas. Ada beberapa pasien juga ada yang mengalami komorbid atau adanya penyakit penyerta. Yang ini memungkinkan pasien tersebut mungkin mengalami gejala yang lebih serius daripada pasien-pasien yang tidak ada komorbid atau penyakit penyerta lainnya. Seperti itu. Baik, saya akan beralih ke Bupati Klaten, Bapak Hamenang Wajar Ismoyo. Selamat pagi, Pak Bupati. Selamat pagi. Pak Bupati, ini kabarnya sudah masuk KLB ya Pak, atau kejadian luar biasa? Ya, jadi dari hari pertama kami membuka posko itu langsung ditetapkan KLB. Ini memasuki hari ketiga. Tapi total warga yang keracunan, sudah berapa data yang Bapak miliki? Update data terakhir jam 8 pagi tadi 141 orang. Baik, dari 141 orang ini, siapa saja sebenarnya mereka Pak? Ya, warga masyarakat yang terundang dalam acara halal bihalal Pak Walio kemarin itu. Oke, bagaimana sebenarnya awal mula mereka ini mengalami keracunan? Oke, informasi yang kami dapat kronologisnya adalah Pak Walio ini menggelar kegiatan halal bihalal dengan acara hiburan pentas wayang, wayang kulit sehingga semalam suntuk. Yang kemudian beliau ini mengundang keluarga dan warga masyarakat sekitar, kurang lebih 200 orang. Nah, diinformasikan setelah mereka menyantap hidangan ini, kemudian hari berikutnya, mulai kemudian ada beberapa yang merasakan mual, pusing, kemudian diare. Karena sudah mulai banyak, kemudian pihak desa koordinasi dengan puskesmas, dengan dinkes, akhirnya kemudian kami membuat posko. Pak, ini kan banyak warga yang masih dirawat begitu ya Pak ya? Baik, ini kan banyak warga yang masih dirawat. Untuk pembiayaannya Pak, biaya kesehatan medis mereka ini pasca keracunan itu bagaimana Pak? Ya, untuk yang kemudian sudah memiliki BPJS kita bantu untuk urus, kemudian yang belum memiliki BPJS kita cover, sehingga insya Allah semuanya gratis. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan juga informasinya. Bapak Hamenang selaku Bupati Klaten dan tadi juga sudah ada Dr. Muhammad selaku perwakilan dari rumah sakit setempat.